alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ma'asyiral jamaah wa bil khusus sahibul bait Bapak Yai Turmuzi Allah baqa'ah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Para ulama, para kiai perlu dikatakan wonten maksud wonten Gus Kontrol Pak Yai Mas'ud. Mugi-mugi panjang umur sedaya. Amin. Adik-adik sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kula dugi mriki kita jam setengah kali ngobrol ngantos dugi jam 3 jam setengah awal. Mari kita hubung akhirnya melek nanti subuh. Ya. Alhamdulillah, biasa lah ya. Nek kiai niku melek niku dalu, nek enjing maksud wonten suarga virtuos. Maksudnya waktu kata istirahat kayak enjing. Alhamdulillah, mugi-mugi saged dugi akan barokah panjenengan sedaya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam muga sareng dipurga saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi-mugi kula kali panjenengan termasuk umat Kanjeng Nabi kang betul-betul umat Kanjeng Nabi dikang salebikatuk syaraatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sederek sedaya anak-anak sekalian, memang sejarah itu sangat penting. Sejarah itu harus diselusuri. Perbedaan sejarah bagi perbedaan data yang kita disebut data sejarah. Bila Gusti Allah Ta'ala ketika fasiru fil ard wabturu ma kataba wabtahu ma kataballahu lakum fa'tasiru fil ard atau fasiru fil ard fa'tasiru fil ard wabtahu ma kataballahu lakum fasiru fil ard wa'dhuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Budaya sira kabeh di bumi, ketua sira kabeh pelajari itu sejarah-sejarah mereka. Bagaimana sejarahnya orang-orang yang membohongkan ayat Allah. Bagaimana ceritanya Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria, Nabi Bujaitone. Diuji belajar kita kulo supaya bikin mereka Gusti Allah belajar sejarah. Hal yang sangat minim sekali. Kita semua orang NU itu belajar sejarah sangat minim. Mentok-mentok biasa fikih, usul fikih. Kami tahu seorang memang tahu seorang itu memang apa namanya harus baru pertama kali dipelajari di mata kuliah kali pelajaran. Tapi biasanya mentok fikih, usul fikih, tauhid. Sejarah ini sangat kurang, sehingga ketika terjadi ada pergolakan sejarah di Indonesia, kata Indonesia geger itu lagi karena kali pelajaran sangat kali preferensi, sangat kurang preferensi tentang masalah yang berkaitan dengan sejarah. Boten atas boten mudi sejarah. Walaupun beberapa data sejarah di Bumi di tempat dengan kata Sunan Bonang ikuti Bumi malah. Kulo niku sempat bukan menegur
pada waktu sekolah di Kabupaten Keraton Jogja. Pulau Riko kemudian periksa makomipun dan Sumodiningrat Sumod KRP Sumodiningrat ikan asli untuk jejerat itu Pulau Riko dan Dana itu kan makom yang kenapa kok sampai dipalsukan di Semarang, kok sampai bisa ternyata Pulau tinggal ini kunti saking Keraton Jogja ini kurang begitu open. Akhirnya Pulau Mandiko sampai atas waktu nopo sebab ini yo makom-makom peninggalan kesultanan kok berantakan, bukan keurus, bakar-bakar pun sampai rusak, sedaya bata-bata pun sampai rusak pun. Sebabnya nopo sebabnya panjenenganku curiga terus makai aku. Nek marak tengku bulan bimah musyrik akhirnya kuburan panjenengan pun terdiri itu. Rugi sejarah. Saat menikah panjenengan walaupun panjenengan juga bagi Muhammad dia bagi itu mogok tapi juga betul mungkin tidak sampun mogok apa bangunan kafan toh dibagi bersih tapi kita kok kita maksudnya maka barang itu tidak apa ini tidak ini yang namanya hati seorang Yahudi sangat tidak bila kusbau ketika uang-uangnya auto-khilalaku itu mencari celah-celah kesalahan dan kelemahan itu memang sudah dibudangkan di mata Gusti Allah. Ketika ada kelemahan ada salah dia masuk lalu itu tidak panjenengan kalau nanti itu sebaiknya Keraton Jogja jangan Muhammadiyah dan Quran sudah biar lagi membuatnya di Muhammadiyah itu harus jadi musik dunia terus repot dengan segala cerita terus nah sejarah jadi termasuk penyelarang-larang ini harus dipelajari sejarah. Maka dari itu kejahatan yang dilakukan oleh klan Barang itu adalah kejahatan sejarah. Oh kenapa kok belum yang namanya klan darah Yahudi itu buat auto-khilalaku mencari celah-celah di mana panjenengan kelemahannya, titik kelemahannya dalam sejarah. Praktek itu sejarah panjenengan kelompokkan sejarah. Panjenengan gengger, panjenengan ribut, saling menjelekkan antar orang Indonesia. Lemah orang Indonesia dalam masalah sejarah. Kalau Belanda berantas, Belanda itu mengambil data-data sejarah Indonesia, diambil di Leiden, itu ratusan ribu data. Ikan putih tentang Indonesia yang tidak ada di Tuban di sana. Tulisan-tulisan ulama, batu-batu, kamis-kamis dibawa semua Belanda. Ya Belanda itu pintar. Panjenengan mitos. Belanda itu negara. Alisa. Nah kalau itu jelek-jelek seperti ini saya pernah ke Belanda walaupun cuma 3 bulan. Karena apa? Taman saya ada di sini. Oke. Itu namanya. Belanda itu sangat kecil sekali. Jawa Timur dikurangi Surabaya, dikurangi Malang, itu lebih besar Jawa Timur Belanda. Tapi kok ya sakit menguasai Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karakter orang Indonesia itu mau ditumbuhkan. Karakter orang Indonesia itu mau mempermudah diri. Karakter orang Indonesia itu adalah mau jadi perdana. Karakter orang Indonesia itu banyak pendidikan pribadi, bukan open di mata sejarah, model kebangsaan, nilai kebangsaan, keagamaan itu benar-benar. Dan sampai detik ini saya rasakan. Nah, yang namanya Habib Lutfi itu kan memasukkan makam itu kan sudah terbukti. Si bukan pulau. Dan kali pulau itu kan Habib Lutfi. Dan Habib Lutfi kalau sendiri. Sebab bini
Yahya waktu di Batu Sabah itu ibu-ibu satu Syarif Abu Madinah satu cuma guru jati boten sendiri, tapi boten sedaya bin Yahya sendiri itu. Tapi mereka mengatakan kulo itu di Habib apa sih bin Yahya, kulo itu jadi kulo dimakan Bali kulo. Tadi itu. Tapi kalau seumpama beliau itu sudah tidak beliau kepada bangsa saya tidak mungkin beliau saya harus berdiri dengan bangsa saya, negara saya, tanah air saya. Di Wonosobo 78 tahun, 25 tahun bongkar. Ternyata di dalam catatan yang ada di pemerintah dan ada di budaya, cagar budaya itu di situ adalah tempatnya balong kolam. Balong kolam itu diunjau buatan kuburan, buatan kuburan makam membuatan tiga enggak asing. Tapi kok tiba-tiba dibuat oleh seorang tokoh Habib 78 makam, ada makamnya Habib berdasarkan ronsen tanah di ronsen. Subhanallah, seperti itu ya orang Indonesia yang percaya tanah di ronsen katanya ada 78 makam. Ya Allah, ternyata pas dipelajari sejarahnya di situ banyak makam seperti yang asli dibongkar 25 makam pun dibongkar 3 meter kayaknya isi la jisman wala tulangan wala korakan wala batatan jempol terlalu di sini. Subhanallah, bagaimana kita mengatakan bahwa makan itu dalam bagian buatan di sini gak sama juga ya nek makam buatan isi ya itu diturunkan dengan berhala misalnya berhala misalnya berhala nih seumpamanya wonten makam di dalam terang Habib buatan wonten isi berhala misalnya berhala sami kali foto berhala makam. Nah yang jadi masalah yang banyak ziarah itu orang NU dan ziarah ini sopo bila waktu itu orang yang tidak ada sosoknya, sosok yang baru diciptakan tidak ada dalam sejarah, tidak orang ada yang sesepuh-sepuh di situ mengatakan di sini tidak ada hubungan di makam. Apa yang dulu adalah kolam, balong kolam, tidak kuburan. Kuburan cuma 3. Tapi kayak wonten oknum Habib yang membuat itu juga semua terdiam. Orang sepuh yang memiliki data yang valid diam. Pak Guru yang berterwantun, pengurus NU yang berterwantun, kiai-kiai yang berterwantun, terjadilah pemalsuan makam. Inilah Indonesia. Itu karakternya seperti. Makanya perjuangan Wali Songo Indonesia sekarang menghadapi suatu perjuangan yang sangat berat. Sudah tahu yang namanya itu dimasukkan bukan disebut masuk di situ. Tapi yang dihukum mawar. Jadi Indonesia dihukum mawar itu. Pemerintah ini tidak berani memerintah tegas. Masya Allah. Jadi ono pantesan itu lawan dari negara kecil bisa menguasai Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka tadi itu panjenengan itu harus merubah mindset, merubah mentalitas, menanamkan bahwasanya enta dan harga mati Indonesia milik kita. Maka banyak digunakan panjenengan. Maka kulo nyuwun di batang panjenengan. Secinta apapun panjenengan di batang Bali, secinta apapun panjenengan di batang sinten mawon. Tapi kalau mereka semua sudah berhadapan zolim terhadap negara, zolim terhadap bangsa, mengkhianati bangsa, mohon taruh dulu itu cintanya, bela bangsa kalian, bela negara kalian, bela sejarah kalian, bela
membela negara, membela bangsa, membela sejarah Indonesia. Itu pun banyak yang memusuhi, dibilang pecah belah, dibilang benci. Yang seperti itu, yang menuduh itu bukan orang lain, sama-sama orang NU. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya begini dulu Mbak Hashim Asy'ari juga melakukan perjuangan. Rupanya seperti ini Bung Karno, Bung Hatta, Pak Dirman menyadarkan bangsa Indonesia supaya bisa keluar dari Belanda, dari betapa susah. Karena banyak yang menolak, kebayangnya tetap rondo mawon sing atas pemerintah. Ada yang menolak. Maka dari itu pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tokoh-tokoh itu bisa dihitung. Maka Gus Dur pernah mengatakan, Gus Dur kepada waktu diwawancara di KND, bahwa bangsa ini bangsa pelacur dan penakut. Kenapa? Karena tidak berani menindak orang yang salah dan tidak berani membela kebenaran. Saya terpukul ketika Gus Dur bicara seperti itu. Subhanallah. Makanya PWI Laskar Sabilillah ini menyadarkan Golokali Panji dengan akan pembelaan terhadap bangsa. Sampai detik ini tidak ada yang berani membela kebangsaan. Sudah tahu yang namanya Rizik itu bicaranya provokatif dan sangat berbahaya. Ikut campur dalam masalah yang di Aceh. Rizik bicaranya provokatif, seolah-olah pemerintah itu tidak punya peran di Aceh. Bukan mengaturkan dan menuduhkan masalah pada sebenarnya, tapi memprovokasi. Sudah tahu dia itu sangat berbahaya kalau ceramah. Dan saya yakin Rizik itu ada yang memelihara. Jadi yang paling berbahaya bukan Rizik, orang yang memelihara ini. Ya di Tugu Mawon saat merdeka itu diatur untuk PWI Laskar Sabilillah itu polisinya itu tidak berani melarang, padahal ini mengancam negara, mengancam keutuhan negara yang berkaitan dengan Aceh. Indonesia itu sangat sensitif, tapi beberapa isu itu berani bicara. Dan ceramah ini di Jawa Tengah diisi terus. Ya Allah, dan kalau sudah kepolisiannya seperti itu benar, yang bela bangsanya, yang melindungi masyarakat. Di sini PWI muncul Laskar Sabilillah lillahi ta'ala wa li hurmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri. Maka dari itu saya sampai detik ini tidak mencari investor. Terus cari investor mustahil. Kenapa? Supaya masyarakat Indonesia perjuangannya murni, dan matosi investor pakai duit bawah, akhirnya mulai murni rebutan jabatan lagi duit. Jadi bahaya itu, sebab ini adalah amanat daripada leluhur, amanat daripada bangsa, amanat daripada agama untuk memperjuangkan itu semua. Orang sejarah ini, padahal kita itu perjuangannya sudah ilmiah. Yang namanya nasabnya Ba'ami itu nasabun batilun ghairu sahihin wa nasabun muzayyafun. Nasab yang dipalsukan, yang sengaja diletakkan, padahal itu orang lain berasal dari Kaukasia, genetikanya Yahudi Askenazi dari Eropa Timur, mencatatkan nama sejak zaman dahulu dengan cara kawin dengan orang Arab, perempuan Arab, sehingga anak cucunya mirip Arab, tapi Eropanya gak hilang. Nah, seperti itu. Kemudian apa namanya? Sudah dipelajari, kitab-kitabnya sudah selesai membahas masalah itu, sudah jelas wajah.
Terus istilahnya itu kasyamsi fi wasatin nahar, yaitu kondisinya ini tengah-tengah awan di lawan siang itu siang belum jelas sudah. Maka ulama-ulama Mesir dan Madinah makanya itu masalah dengan nasab bahan itu tadi. Malah di Saudi itu beberapa tokoh bahan dilarang masuk karena banyak menceritakan pura-pura yang nggak benar tentang banyak. Nah, kulo itu nanti itu milik cuma di pengawasan itu Habib Zaid bin Smith yang banyak di atas pada waktu itu yang kau berubah masuknya ubah keluarnya satu-satu kubur. Kenapa? Alasannya di orang-orang itu bisa mengatakan bahasa di sini orang Wahabi semua, jadi nggak suka katanya kayak oleh bersama pergerakan Sayyid, karena waktu itu kan belum ada itu asumsinya oleh Pak Ali Sayyid. Tapi saya bertanya, kalau saya mengatakan ada pergerakan Sayyid, kenapa Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Makin tidak dilarang? Dan di situ ada Sayyid Muhammad Al-Hasan, bukan Habib Sayyid Al-Hasan, Sayyid Abbas, Sayyid Ahmad, Sayyid Abdullah. Enggak dilarang. Dan beberapa sahabat Sayyid yang dari India yang bahasanya Al-Husaini itu kok dilarang. Kenapa Sayyid bin Smith itu dilarang? Ternyata apa? Ternyata ketahuannya sekarang, oh mereka itu ternyata belum banyak memasukkan nasab mereka sudah dipelajari. Bagaimana orang mereka mencantumkan daunnya di kitab Abna'ul Imam, kemudian juga bagaimana masalah berkaitan syajar itu barokah, bagaimana berkaitan dengan sejarah mereka, kedatangan mereka asalnya dari Eropa Timur, itu sudah semua ada. Zaman Mbah Hasim sama Mbah Abbas itu dereng tempal, kitab menikah dereng tempal, belum kumpul sebenarnya dari situ. Yang datang tentang Ba'aliyah, tentang masalah fikih, tauhid, ya, dengan klaim mazhab Syafi'i, jadi kita pada produk. Nah sekarang sudah kelihatan semua. Ibarat kata pada waktu zaman dulu itu bahan itu kelihatannya cuma matanya aja, cuma anaknya bagus. Jadi sampai pikir orang sangat cantik sekali. Nah sekarang sudah kebuka semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, ternyata itu bukan cantik buat. Ada taringnya. Nah, yuk. Nah maka tadi itu sudah terbuka sini. Nah Ba'alwi itu didatangkan oleh Belanda tahun 1832. Tahun 1832 berarti abad ke-19 gitu. Abad ke-19 bersama dengan siapa? Dengan masyayikh At-Tamimi, Basalama bin Syu'aib bin Arfan Al-Qadir Sami datang ke Indonesia juga. Tapi Al-Qadiri, At-Tamimi, Basalama, Basalama saya tidak pernah mengklaim Indonesia. Indonesia milik Al-Qadiri berkata, Kiai dari Indonesia Wali Songo adalah bangsanya Basalama. Niku sami suku. Betul kan? Betul. Ba'alwi ini mengklaim Indonesia milik Ba'alwi. Ya ini Ba'alwi sedoyo, Wali Songo Habib sedoyo. Indonesia milik Ba'alwi, mempengaruhi, membuat kekuatan, membuat musuh politik di Indonesia, gurui masyarakat Indonesia. Ini jadi masalah. Bila kalau mendikari jadi Ba'alwi kurang ajar di negara kita, maka harus ada nih. Kalau mereka berani, kita lebih berani daripada mereka. Mereka berani mati, kita juga berani mati kan? Sama lagi. Jadi seperti itu. Maka dari itu Ba'alwi itu baru datang kemarin. Mereka mendoktrin. Itu cuma Ba'alwi kok masyarakat buat terang. Sampai dengan bangsa Al-Qadiri bin Basalama bin Syu'aib bin Arfan Manjir Al-Tamimi, macam apa ada di antara mereka yang mengklaim Indonesia. Oh teman tadi kan biasa gitu.
niku amin sami dugi teng Hadramaut teng Yaman niku sami kali Banul Hudaini sareng Banul Ahdal dugi Yaman. Bedane napa? Banul Hudaini Banul Ahdal itu boten mengklaim cucunya Rasulullah, Ali itu mengklaim cucunya Rasulullah di Yaman. Jadi karakternya beda tuh. Kenapa? Saudara? Karena Ali ini genetikanya di Askenazi. Jika sifat dunia ada, sifat Buddha, Goro, sifat An-Namimah, mengadu domba, fakta, suka fitnah. Itu sudah zamannya Nabi Dawud difitnah, Nabi Sulaiman difitnah, Nabi Isa difitnah, Siti Maryam difitnah. Zamannya Kanjeng Nabi, nabimu yang difitnah. Terus jadi menikah, fitnah. PWI, PKI, terus itu cari ngebahas tadi lo PWI so PKI piye sampai keluar tadi ditaruh tempat tidak. Tapi fitnah saja lalu kita memprovokasi orang berikutnya. Jangan seperti itu. Nah dari itu di sini panjenengan itu kita harus betul ekstra hati-hati. Maka kemudian mengklaim apa? Mengklaim bahwa semua itu adalah Habib. Kiai Habib kulo dihabibkan, apa kulo dihabibkan, lo Habib sedoyo. Bila itu pengajar pembayaran itu ditawari Habib. Kalau orang katanya bayar 300.000, 300 juta lah, terus ya mengajar. Udah atau berarti sama kalau sama panjang sama antum mah udah gratis saja. Seperti datang aja ke Robito, nanti dikasih itu di toko kartu Habib akhirnya. Terus saya mengajar, enggak, saya bukan Habib, saya itu Raden. Lah, makanya mereka mengklaim bahwasanya Wali Songo itu Ba'al. Padahal Wali Songo kali Ba'al itu beda. Ba'al itu tujuh abad ke-19. Catat pelajaran abad ke-19. Wali Songo itu termasuk kembali itu puluhan tempat Indonesia abad ke-9, bahkan abad ke-7, bahkan ada yang mengatakan abad ke-3. Kalau nanti siara wonten Boborsari Purbalingga Bahai Abdul Halim ingkang dipun sebat kesempatan bahwa diperkosa. Bahwa diperkosa itu zamanipun Pasukan Kalijogo termasuk ikut membangun Masjid Agung Demak. Disebut perkosa lagi sakit nyeset kayu-kayu jati itu kali tangan penuh. Itu terus saya konten. Ya saya nggak tahu itu benar apa hurufat, saya nggak tahu itu. Biasanya itu Jawa itu tidak senang tiang di hurufatnya pasti muncul otomatis gitu. Wah usaha itu masuk usaha iso ngapur biasa itu waktu usaha poskuki itu sekalian ada yang datang lagi biasa itu kan cuma ekspresi bahwa kan kalau kartu bulu mawon hurufatnya ada jadi memang abunas ila hurufat tiap Jawa paling lemah pakai tiap hurufatnya tiap Jawa semua hurufat itu belum bali laris di Jawa lanjut. Lagi dipun branding, bapaknya perkosaan itu cuma saya. Puntuni pun baca Bukhara Muslim. Puntu kami pinter, puntu ke-12, cucu ke-12, wakilan 11. Dan suku kami baca Bukhara niku, bapaknya perkosaan itu cucu ke-12. Bahwa diperkosa hidup samanya Wali Songo abad ke-16. Berarti Islam kemudian berbalik dan abad ke-4 ke-3 gitu. Bittifaqil mu'arrikhin, dengan mufakatnya ulama-ulama ahli sejarah abad ke-13 ulama-ulama Indonesia menyusun kekuatan politik membuat kesultanan. Ini mutlak. Dari mulai Banda Aceh, kemudian Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Siak, Lampung.
Majapahit Islam, Madura, Kediri, Maluku, Sulawesi, ya, semuanya itu dibuat kesultanan abad ke-13. Berarti jaraknya pun abad ke-13 cuma abad ke-19 berapa tahun? Berapa ratus tahun? 600 tahun. 600 tahun saja dengan Habib Duki itu Indonesia sudah membuat kesultanan Islam. Jadi apa berdasarkan data ini bahwasanya Wali Songo itu tidak mungkin disebut Habib, bukan golongan Habib. Ini pencampokan sejarah. Sopo sing melakukan yang mengawali itu adalah Londo dan nasab palsu kedua tentang masalah Wali Songo. Minum tongsak itu nasab yang kali. Sedung kita melani Londo, gimana jenis itu tak kali. Sunan Gunung Jati itu tak kali. Ini Londo sih kamu di pantai perdu. Itu sejarah Islam Batam sudah terungkap semuanya. Ternyata termasuk yang ada di Jambi, Sultan Tahan, termasuk yang ada di Siak Riau, Syarif Qasim, kemudian juga beberapa yang ada di Bengkulu. Itu juga hampir sama ceritanya seperti itu. Jadi yang aslinya gimana dibuat? Jadi sudah ada sejak dulu. Maka di sini Wali Songo itu di dalam data sejarah bahwa Wali Songo itu datangnya adalah dari Hijaz. Dari Hijaz ke Irak ada yang ke Maghribi, dari Irak Maghribi ada yang ke Pakistan, kemudian menuju ke Champa Vietnam. Kali tiang Champa, tiang Wedo Champa. Milo putra woyone kata kita pribadi pun sipit. Milo mati ibu sampai kali barang dulu. Kawin kali tiang Arab, Wedo Arab, anak-anaknya mirip Arab sipit. Kadang-kadang anaknya kadang-kadang dari ibu lagi. Lalu baru setelah itu ada yang datang ke Indonesia, ada yang langsung datang dari Hijaz ke Indonesia, ada yang langsung datang dari Pakistan ke Indonesia, dari Maghribi ke Indonesia. Mulai Maghribi ada yang dari Samarkand, mulai Ibrahim As-Samarkandi, mulai satu Champa. Itu sesungguhnya mereka itu selalu dari Hijaz, kawin dengan orang setempat, kawin dengan keluarga kesultanan kerajaan Cina, Vietnam Champa. Lah, tidak ada satupun yang berasal dari Yaman. Tidak ada satupun yang berasal dari Hadramaut Talib. Dibelokkan Londo bahwasanya Wali Songo itu adalah Ibrahim tentang India, keturunan Abdul Malik. Bang Abdul Malik itu adalah Bang Amri Al-Asmad Khan. Begitu dicari data Abdul Malik Al-Asmad Khan, Abdul Al-Asmad Khan berkaitan di India yang tidak ada, datanya tidak ada, orang India yang tidak kenal. Kuburannya berkaitan itu sih tadi Abdul Malik persis belakang nasab Wali Songo dicampurkan pada orang-orang yang fiktif seperti yang dilakukan oleh Mbak Ali, membuat nasab banyak yang fiktif. Indonesia itu juara karena berani membongkar Mbak Ali. Walaupun itu bisa diambilnya nggak berani, tapi ternyata berhasil membongkar. Gitu, walaupun gila Saudi, Vietnam, Mesir sudah mereka sudah tahu lagi, tapi kan Indonesia kan laris, tapi kan berani membongkar secara ilmiah. Nah, maka dari itu benar terus kesimpulannya bahwa Wali Songo itu tidak bisa disebut mereka mengklaim Wali Songo dalam nasab palsu, tidak Londo diakses di batang habaib Baal diizin nasabnya Wali Songo, larinya dia Indianya ke Hadramaut Yaman. Untuk berkaitan mereka ulama sebab Ibrahim Al-Yamani, Ibrahim Asmorokondi As-Samar, untuk Maulana Maghribi nopo Maulana Hadrami.
maghrib ini marokok. Ini tidak ada hal, tapi yang namanya Belanda itu kencang dalam menghancurkan sejarah. Kenapa? Kelemahan orang Indonesia tidak pegang sejarah, maka kencang walaupun menghadapi satu realita yang bertentangan keras. Padahal sudah ada itu bahwasanya Maulana Maghribi bukan Hadrami, bukan Yamani, tapi cukup kata. Kenapa? Orang Indonesia digempur secara tipu. Pada kali itu untuk lagi masyarakat Indonesia berdiri mengibarkan bendera PWI Nasrullah dalam rangka memupuk keberanian, memupuk mindset tentang masalah kebangsaan Indonesia harus dibela. Sesuatu leluhur itu menjadi berbela di tempat ini. Jadi keren. Indonesia itu tanpa Habib nggak akan kenal agama, seperti yang dibilang oleh Bahar bin Smith itu. Banyak anak muda ngaji PKI seperti percaya mereka itu. Ngaji kita kusiki yang mengasih tengah kiwa itu pun aku kusiki yang juga. Bahasa bahasa sobat bahasa Yunani itu. Ya Allah, model seperti itu kan jahilul murakkab. Tapi al-jahilul mutakallimu fid-din, orang yang bodoh gak ngerti agama tapi bicara masalah agama. Bila saya itu mengatakan sedikit dengan Taufik sedang jangan bicara agama atau fitnah karena Anda tidak ngerti. Taufik sedang divisi yang aku berita dulu. Ini Rasulullah mengatakan, kalian yang paling ditakuti oleh kalian itu Dajjal. Ada sesuatu yang lebih saya takuti ketimbang Dajjal. Sahabat kaget, nopo ya Rasulullah? Rasul Nabi mewanti-wanti, awas akan ada Dajjal. Kadzab, Dajjal itu yang suka berbohong. Tapi kok ada yang lebih sampai takut? Kenapa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi itu yang lebih saya takuti daripada Dajjal adalah al-jahilul mutakallimu fid-din, orang yang bodoh agama tapi ikut bicara agama. Nah ini jangan-jangan. Yang jadi bahaya lagi panjenengannya mempercayai, lebih parah lagi panjenengan menjadi pengikutnya. Wah, lebih percaya bahkan menyesatkan lagi panjenengan menganggap dia itu wali. Jauhis lengkap orang Indonesia itu. Nah, bagaimana mungkin orang itu disebut ulama yang alim kalau seumpama baca kitabnya masih mantra itu mungkar dari bukan itu bukti si mau sudah gitu. Ini wa yuhikum ayatin la'allakum tatafakkarun. Gusti Allah menunjukkan ayatnya itu dari Allah untuk menunjukkan orang Indonesia. Kenapa kita itu begitu mengaku Habib Burhan? Maka tunjukkan pada Allah sahabat dia. Bukan pasukan kita pegang tersebut. Kemudian katanya mengatakan ada beliau itu membuat buku dan kitab. Percaya ya. Nek percaya ya saking mawon Pak. Berarti sampai nggak bisa diselamatkan kalau itu udah akut kalau itu benar itu. Nah, ini saya. Jadi tidak bisa disebut Habib. Maka penyebutan Habib itu tidak disematkan pada dzurriyyatur Rasul. Dzurriyyatur Rasul ibahipun Kanjeng Nabi, apa keturunanipun Kanjeng Nabi itu buatan disebut Habib. Tapi dari dulu disebutnya adalah Sayyid Bani Syarif. Sayyid min jihati Sayyidina Al-Hasan wa Syarif min jihati Sayyidina Al-Husain. Ya, seperti Rasul Bama Sayyid Zulfikar itu Al-Hasan dan Kurang Al-Husain. Lalu itu buatan itu Syarif Sayyid disebut dari Habib. Niku minat dulu ilal parah itu teman-teman. Rukinat
Kapan penyebutan Habib itu disebutkan? Penyebutan Habib disebutkan oleh Ba'ali kepada marganya mereka, kepada suku mereka abad ke-10. Pencangkokan nasab dibuat rekonstruksi nasab palsu atas nama Rasulullah oleh Ali As-Sakron dan Abdurrahman Segaf dimunculkan abad ke-9. Setelah itu muncul Habib pada waktu zamannya Ali As-Sakron, jadi populer Habib. Kenapa yang disebutkan nama Habib bukan Syarif? Karena mereka tahu kalau Sayyid Syarif itu adalah dzurriyyatul Rasul. Mereka menginginkan klan Ba'ali, suku Ba'ali ini menginginkan kalaupun disebut cucunya Rasulullah, mereka lah pewarisnya, mereka lah yang paling dekat. Maka julukan Kanjeng Nabi Al-Habib dipuncakkan kepada marga Ba'ali Al-Habib. Padahal julukan Al-Habib itu maksusun di Rasulullah, khusus nanti Kanjeng Nabi. Itu Habib itu bila panjenengan menyebutkan Habib, lafaz Habib itu wonten Al-Habib. Niki terus bocah sadhe niku diadit ini bahwa qorofi dzikr mukmin Al-Habib kekasih itu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ala takdir mudhaf ilaih Al-Habib ay Habibullah, kekasih Allah. Habib itu adalah sesuatu yang diberikan julukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Habibi Nabi Daud Khalili, maka Al-Khalil Nabi Daud, Al-Habib itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yakub keturunan Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Isa, putra disebut Al-Khalil. Itu khusus nanti Nabi Ibrahim. Al-Habib khusus nanti Nabi. Nek disebutkan Kanjeng Nabi pasti wonten ada. Huwa al-Habibul ladzi turja syafa'atuhu. Huwa al-Habibul ladzi turja syafa'atuhu. Niku al-Habib. Wa ala hadzal habib nek wonten bahasa Jawa tekan iku maksud Kanjeng Nabi Al-Habib. Lafaz Al-Habib ini dipuncakkan tentu pada kelompok Al-Habib di pada markab yang begitu Al-Habib. Mila Habib Ba'ali menyebut konco-konco sesama Ba'ali bukan Habib menyebutnya, tapi ada alnya Al-Habib. Itu jangan dianggap sepele, karena itu mencakup ke Kanjeng Nabi. Boleh bersatu sombong dan boleh Ba'ali ketika Habib disebutkan saya kemarin bertemu dengan Al-Habib Muhammad Cinta, saya kemarin ketemu dengan Al-Habib Rizik, saya ketemu dengan Al-Habib, mesti ada ketika nek wonten nyebut, saya ketemu dengan Habib, wah berarti ini tiang Tuban, ini masyarakat Tuban itu sama sekali. Karena Ba'ali mesti sebut gitu. Taufik Sikapun dengan saya itu saya ketemu dengan Al-Habib, alnya itu juga saya mau sebab mencakup yang zaman dahulu itu tidak ada satupun yang berani mencangkokkan julukan itu kepada siapapun illa ala ahli Rasulullah kecuali Kanjeng Nabi. Tapi ini pun masukkan. Kenapa? Itu doktrin secara halus bahwa kalaupun ada yang mengaku cucunya Rasulullah, maka Ba'ali adalah terdekat, maka julukannya khusus sama dengan Mbah Al-Habib, bukan Asyari. Ini makanya di dalam literatur mereka, nah ini kalau ini HP bulan itu dipenuhi dengan kitab-kitab ratusan judul kitab. Zaman Pulau Abbas untuk mendapatkan kitab itu susah. Oke, jadi kitab Abbas kan kitab Pulau Lampung, maka kitab Pulau bukan berarti Pulau Lampung angin dari kita. Kenapa? Sama nih Bapak dari motor fasilitas, gitu. Baku gelap dari lahir, gitu. Di YouTube-nya kita yang dilahirkan, gitu. Nah itu jadi Pulau Kalimantan tapi dari YouTube kalau Google. Nah itu
kalau panjangannya tawasul ya ilah hadratin badukul ya YouTube ya itu fardu wajib itu kan sih itu sangat dibaca nggak diulang. Jadi menurut saya Bu, kitabnya ada beberapa kitab yang zaman dulu mungkin susah diakses karena zaman perjuangan, kemudian juga fasilitasnya belum ada. Untuk mendapatkan satu kitab pun susah zaman ini. Ya lagi fasilitas belum ada. Mau haji bawa dikongsasi nanti kapal, mampir ini pengajar. Belajar disebutnya Serabi Mekah. Sini pun Serabi Mekah di Monopol. Sini pun sambil kamar sekiranya ke Mekah itu ngajari dia. Nanti pun juga Mekah dereng sampai ke Serabi. Nah, ya, bahas Serabi Mekah. Lagi tahun saya dikongsasi belum ada apa, belum ada apa. Jadi kalau mereka itu belum dapat kitabnya dimaklumi saja. Panjenengan percatus banget. Niki sanes khurafat niki. Niki nanti logika dijelaskan mawon. Percatus banget. Mbah kula dari Cirebon ke Jakarta zaman dulu 17 jam. Kula sing dadi puntune cukup 2 jam setengah dari sampai Jakarta. Percatus bukan. Khurafat boten. Satu khurafat nggih. Percatus tuh logikane nopo? Sama dengan bapas dari konten mobil taksi dokar gitu kadang-kadang leci upami dokar diisi jarak ini jarak bisa tuh dimancing ke bangunan mawon akhirnya mancing ke sawah itu mantusi rumput itu kan suka-suka kemudian mantusi jalan tuh lalu kita nyasar pun dibuli maklum namun jalannya juga belum bagus gitu. Pakai dokar, mampir istirahat di mana? 17 jam. Lepolor 2 jam setengah. Apakah seorang Abbas itu lebih hebat dari Pak Abbas? Oh tidak. Kenapa? Dulu pun nggak ada mobil, fasilitas sudah ada. Kemudian dibasilati bitorikotil mu'tabaro jasa marga tol. Tol itu jasa marga benar. Oh itu dibasilati tol. Bebas langsung. Cirebon Surabaya 6 jam teko. Cirebon Jakarta 2 jam setengah nyampe. Bandung yang tadinya 7 jam sekarang sudah 1 jam setengah nyampe. Hebat itu Sabas itu tanpa khurafat timbul. Sabas punya burung das menggudur. Yang cowok seneng khurafat itu pasti. Lalu pun saya itu. Ini itu adalah fasilitasnya cuma punya aja. Maka kalau semua saya sekarang mengatakan kitab saya lebih banyak daripada kitab Mbah Abbas gitu, jadi dengan gak percaya bisa saya pun akses kitab ada tuh aplikasi kitab, pengen 1000 kitab bisa langsung gitu, butuh 1 jam tak langsung kitab 10 kitab yang awalannya seumpama awalan itu manhaj ini buat kita manhaj itu digamplek langsung masuk berapa ribu lembar pun masuk. Lepas itu kenapa? Perpustakaan jamak sama ini kok sakit dibuka ke mobil. Ini sakit banget. Ada 100 kitab di perpustakaan bisa dibawa di dokar gitu. Sama itu ulur itu sakit dokter perpustakaan atau mobil HP mau bukan kita belum pengen langsung bukan susah-susah matur sih manhaj ini dengan nama kita tidak langsung coba satu detik langsung buka halaman sekian detik dibahas. Oh sampai babas dari mulut sampai bahas masih muat banget dari mulut. Jadi panjenengan itu jangan suka memaksa bahas kali babas untuk berbuat sesuatu di luar kemampuan karena Allah belum memberikan fasilitas gitu. Ini bukan sombong khurafat dan saya gitu. Nah udah yakinmu selama ini Pak Bulan itu pembahasan tentang masalah ba'amilan nasab itu diri lengkap kata sahabat-sahabat si Juki ya tentang masalah tauhid sifatnya Gusti Allah sifatnya Kanjeng Nabi wonten sekarang ba'amil. Kemudian wonten sifat-sifat orang dan Ba'an ini juga bukan karangan sendiri, itu juga muqtabas
mengambil dari kitab-kitab orang lain. Jadi jangan seolah-olah ini antara kita hanya pahami ini berarti kita malah barokah tidak mau sedang enggak seperti itu sampai pribun. Pak Ali mau mengambil dari ulama-ulama yang lain. Sama yang namanya orang nulis kitab kita. Nah, jadi jangan sampai dipaksa untuk beliau itu dipaksa beliau bisa mengikuti. Jangan tahu pada keterbatasannya kita. Tapi kan setidaknya ulama NU sudah berikan sikap. Ketika Utsman bin Yahya mufti Belanda untuk Betawi itu meminta kepada Belanda untuk supaya Pak Ali disayidkan. Bayangkan meminta bukan sayid ke Belanda, itu nama bukan keliru. Kok iso Belanda? Kalau bukan kena korban atau Pak Ali ini susah. Pak Ali itu ya susah. Pancingan gini tak ada nih pikirannya mau muter sampai mau asal bumet sampai. Pada waktu itu ada gerakan dari ulama NU mengadakan bahsul masail dalam rangka membahas apakah Pak Ali ini layak disebut sayyid atau tidak. Bahsul masail itu diadakan keputusannya bukan nasabnya Pak Ali tapi penyebutan sayyid. Kenapa? Karena ulama NU meyakini bahwasannya masalah pembahasan nasab Pak Ali harus dibahas selanjutnya, tidak bisa diputuskan karena ini hal sindaki sangat lembut, harus fokus. Jangan sampai nikah terus ulama NU nggak bisa dilakukan karena sahabatnya perjuangan. Kitabnya juga nggak ada yang dibahas apa. Akhirnya menyimpulkan keputusan apa? Keputusannya adalah ingat Belanda kalau seumpama Pak Ali ingin meminta julukan sayyid, kami memutuskan bahwasannya julukan sayyid dan syarif itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang nasabnya nyambung ke kanjeng Nabi. Dengan isyarat kiai NU begitu menunjukkan bahwa kiai ulama NU Jabateriyin tidak setuju terhadap Belanda Ali meminta julukan sayyid kepada Belanda. Karena apa? Karena Bang Ali itu kalau pengen disebut sayyid harus diteliti dulu sampai nyambung orang, harus ada pembahasan. Cuma zaman ini detik ini belum dilakukan. Maka kemudian berhari-hari timbul pergerakan Pak Ali Bertedadas sehansa mengikuti Imaduddin Al-Badani dan konco-konconya ulama-ulama muda NU meneruskan perjuangan ulama NU zaman-zaman itu, menegaskan dengan keputusan yang sangat valid berdasarkan data-data ilmiah Pak Ali tidak bisa disebut sayyid karena Pak Ali bukan cucunya Rasulullah. Ini adalah meneruskan perjuangan kayak muter-muter ya, muter-muter ya, asrapul muter-muter kata sekarang jadi jangan sampai ngajaran itu diperdur-perdurkan soal bahas itu dari motor kok kenapa enggak dibahas. Jangan seperti itu, nggak boleh seperti itu lah. Ini masalah yang menentang guru, apa kata guru, apa kata orang tua saya. Orang tua saya begini, yang namanya dalil kadzalika wajadna abaana itu dalilnya Yahudi justru. Yang Yahudi itu diperintahkan dengan anjing Nabi terus buatan turun. Lalu seperti saya mengikuti bahwa saya seperti itu. Dan nilai panjang dengan tentu Bandung karena semua berarti panjang tapi Yahudi pada sana semata Islam. Dan dari kewajibnya abaan aku tahu sudah tetap bapak gue lari. Minum kusama di awal-awal karena ada kumla yang iluna saya awalnya yang datun. Apakah kamu akan ikut juga walaupun mbak kamu itu belum memberikan satu kesimpulan data yang valid tentang siapa Tuhanmu dan memberikan satu keputusan yang tidak logik? Apakah kalian tetap akan mengikuti sedangkan nabian itu sudah diberikan data oleh Allah yang valid lebih daripada mbakmu?
Maka lagi belajar. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari ini pun tidak bahas pada ulama-ulama NU, bukan tidak membahas, tapi cukup dengan kesimpulan Ba'dul Masail itu. Saya bulan tergantung sama dulu yang sudah jadi masalah ini. Memang harus ada pembahasan selanjutnya, cuma jangan dahulu itu karena fasilitas belum ada, referensinya masih belum ada, dan keadaan tidak memungkinkan, maka belum bahas. Maka detik ini kita bahas oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Niki meneruskan bahas bahwa kayak ulama zaman ini. Lo katakan aku malah sentimen kok sampai sih tadi pengurus NU sentimen itu PWI ini pun sampai itu NU bahas kok NU tak tuh sampai gila lah itu jadi ilmu Nahdlatul Ulama itu ilmu Nahdlatul Ulama bukan Nahdlatul Quran. Nah, sing gawe uniku Habib mesti Nahdlatul Islam mesti lafaznya bukan ulama tapi bela Islam, juga laskar Islam, Nahdlatul Islam mesti. Ini Nahdlatul Ulama itu kiai Nahdlatul Ulama, al-ulama warasatul anbiya, al-ulama ujamul alimi, al-alim sifatul lil ilmi, ilmu sifatullah. Kita ada satu soal. Ulama jamaknya ilmu jamaknya alim sifatnya ilmu sifatnya Gusti Allah. Wujud kita bakom khulafatul hawadith qiyamuhum nasibatan utrab irada ilmu sifatnya Gusti Allah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan sifatnya Gusti Allah ya Gusti Allah. Jadi ilmu itu jagonya jangan lepas dari ilmu. Lepor lepas dari ilmu berarti lepas soal Gusti. Bilang aja dengan dua halaku umat ini syai'ain, hancurnya umat saya dengan dua perkara. Tarikil ilmi, meninggalkan konsep keilmuan, wajah ilmani, rebutan harta, ngurusin tambah terus tambah terus itu malah teman son goreng malah dibakul masail kan, tapi ini pemalsuan makam kan senasab no haram dibakul masail kan, itu pun son goreng gila. Allah ini saking berdosa yang jangan seperti kelahiran. Astagfirullah. Dan itu saya ilmu tidak tertolong lama itu. Maka meninggalkan al-i'timad bil ilmi ikut i'timad al-i'tisam billah, berpegang teguh di batu Gusti Allah. Maka karena berpegang teguh di batu Gusti Allah nanti itu belajar ilmu, ya belajar Gusti Islam, agama ilmu. Sebab Islam dasar Al-Quran disebutkan kitab Gusti Allah disebut ilmu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Ilmu itu kitab Gusti Allah wakil Al-Quran. Gitu. Wakil Taurat, Zabur, Injil, Quran itu ilmu. Kitab Gusti Allah itu ilmu. Al-Quran disebutnya ilmu. Gitu. Maka dari itu karena Al-Quran dasar daripada ilmu Islam diturunkan lewat hal yang bersifat ilmiah. Ilmu sifatnya Gusti Allah, milo coro belajar itu harus sangat. Kenapa? Sebab wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Biasanya masyarakat lupa menerjemahkan hablun itu tali, padahal saya tali hablun itu kabel. Kan hablun kan kabel. Malfarku bainal kabel wa tali. Nopo bedone kabel kali tali. Itu nek tali boten enten setrum, nek kabel boten setrum. Gitu? Untuk menyambung setrum kepada Allah harus ada hablun. Untuk nyambung listrik ke wonten kabel. Sebab nopo fi kabel itu setrum, wonten setrum.
Sapa sedurunge sapa Gusti Allah. Nur samawati wal ardh, Gusti Allah itu cahaya langit bumi, cahaya setu. Menurutkan Al-Quran, Al-Quran yang wonten cahaya yang wonten setuwe napa? Kanjeng Nabi ngendika inna hadzal Qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin. Al-Quran itu kabelnya Allah mengandung setu, bahkan cahaya yang asalkan setu mana setu. Al-Quran diturunkan lewat malaikat. Bintifatin ulama, malaikat itu oleh komin nurin, diciptakan dari cahaya Jibril. Turun di batang Kanjeng Nabi nur apa sih? Kanjeng Nabi nur, Kanjeng Nabi itu menuju umpami walau ja'akum nurun mubin, telah datang kepada kalian cahaya yang menerangkan. Nurun mubin ikut terus Imam Jalaluddin Al-Mahalli, nurun mubin ay Nabiyuna Muhammadun SAW. Kanjeng Nabi disebut nur. Bila Kanjeng Nabi ngalam Kanjeng Nabi itu anta nurun fauqa nuri, kau adalah cahaya di atas cahaya. Nek Kanjeng Nabi itu fauqa nuri, nek Gusti Allah ala nur, nurun ala nur. Nek Kanjeng Nabi nurun fauqa nur. Niki sami-sami isti'la, fauqa kali ala itu sami-sami isti'la. Tapi benten sifatnya isti'la itu ya. Nek seumpami fauqa lawan dzorof makan niku isti'la itu muhaddad, terbatas. Ada yang di atas Rasulullah. Siapa? Ya Gusti Allah. Rasulullah adalah cahaya di atas cahaya, tapi ada yang lebih. Siapa? Ya Allah. Tapi istiqlal kelawan huruf jar ala niku ghairul muhaddad, tidak batasnya. Bila Gusti Allah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang tidak ada batasnya, sebab tidak ada yang lebih Allah. Kanjeng Nabi niku belum kemudian dipun turunkan untuk ketemu para ulama. Kanjeng Nabi ngendika al-ulama misbahu hadhil ummah. Ulama adalah lentera listrik daripada umat ini. Umat Islam ini adalah lentera ulama. Lah ulama itu listrik mengandung satu. Ulama tempelakan apa? Ulama kelawan syarat tuntas dari batang Kanjeng Nabi. Maka itu kata satu. Bila pulangnya diko konsum lawan kesetrum mati di das gue gitu. Bila pulang itu punya tangan itu bahar dulu cukup ngajar orang kayak bukan untuk mati kalau gitu. Dilakukan para bujau saat ini itu puluh kali pancingan itu sakit itu pancing menyaksikan pulangan dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Kurang ajar orang itu kena tulai kenapa? Kesetrum mengandung setrum itu. Cuma ya sekarang tuh bagaimana apakah setrumnya NU berarti kepada kita buatan itu nggak dia butuh paham begitu kita lah proses kata sementara. Maka itu adalah cara. Makanya yang namanya orang baca itu pakai sana. Menurut apa tubuh ini mulai hari-hari baca itu sebetulnya kira-kira dibimbing dengan sanad. Al-Quran ada sanadnya, kita wonten bahar wani putus, wonten bah mufi, kita wonten bah muntahakan itu berwarna satu, wonten bah pasal kita sanadnya jelas. Nek asarid fil ilmi, pencuri ilmu itu wonten bah. Tapi nek suku kami sanadnya langsung, jadi dosen dengan ridhonya guru, insya Allah sukses. Panjenengan pengen semua bagaimana caranya anak panjenengan atau panjenengan itu pengen barokah ilmu, pengen kata dengan alam alim. Gusti Allah ilmu itu saking Gusti Allah, saking kecerdasan dengan Imam Ahmad kan masalah ini tadi itu kitab Jami'ul Usul menjelaskan tentang masalah mauhibah ilmu seorang Gusti Allah. Soal khususiatul nubuwah bisa sebagai para ulama khususiatul wilayah menggunakan ilmu soal Gusti Allah. Mulai panjenengan terus dia cerdas mempondok pesantren eling langsung boleh negeri buatan mesti tadi nyai. Oh enek sih kadang-kadang gak pakai cerdas tuh status nyai sampai si cerdas tuh betul status nyai dan protes mesti ada urusan Gusti Allah. Gitu? Maka dari itu sebagaimana Allah memilih Nabi yang menjadi beliau khususnya itu wilayah. Maka dari itu harus dipakai sana. Dasar ini berperan terbarokah. Contoh kasus kita ada tak butuh di wonten kiai yang sakti dan yang nonton kalau di bawah
terkenal itu kiai ini kan dengan kholik dan itu badan motor itu sakit jalan biamber itu boten di starter itu jalan biamber terus mau jalan itu tapi itu akhirnya wonten santri itu bukan santri saking putih atau saking tuban kalau paham kok izin ngoten tapi itu kiai motor jalan biamber boten di starter sakit ngegas biamber boten digas sakit ngerem biamber boten direm nopo santri itu bukan waleh ya ini mau mencuri ilmu mau contohnya kayak ini juga kan kenapa ya beli sate ya oke pulang aja oke gini nah kenapa ya nanti muter untuk sesuatu apa tidak berarti dia akan membuka ilmunya rahasia bagaimana motor oke mau ya ini motor sekarang kunci ini kunci motorku gak pakai kunci jalan akhirnya ibunya itu gampang ya untuk bismillah untuk gigi makan ibunya gasnya alhamdulillah mereka ini astagfirullah terus ketemu coba jadikan juga akhirnya oke ayo makan oke ibunya baca bismillah bismillahirrahmanirrahim jalan motor nah itu kasih makan ibunya ya jalan alhamdulillah jalan lah itu begitu kepeningatan ibunya ya mau coba ngorong alhamdulillah nah akhirnya bocah mati nyolong ilmu itu mencuri ilmu jadi akhirnya itu malah jiwaos bismillah ping 10 bismillah alhamdulillah ping 10 alhamdulillah ya motor balap akhirnya lali kepada perintahnya kiai kalau jalan-jalan terkumpul di depan itu ada jurang bocor ada jurang awas ada jurang bagaimana dengarnya pakai bocor istighfar terus astagfirullah hampir sejengkal lagi akan jatuh ke jurang mulus-mulus dada alhamdulillah yang mana punya jurang alhamdulillah itu magas gitu tapi gara-gara mencuri ilmu bukan barokah belayu kan belayu gitu kan nah betul nek ilmu itu bibarokatil kiai radhiyallahu anhum wa radu'an tiang lebu suarkan itu Gusti Allah ridho cerita dari itu maka rumus daripada orang mondok itu adalah panjenengan ridho guru ridho insyaallah guru ridho atau panjenengan benar ridho benar barokah panjenengan ridho guru benar ridho benar barokah tapi lek radhiyallahu anhu wa radhiyallahu insyaallah ridho insyaallah barokah panjenengan ridho dari guru ridho dari panjenengan barokah lah teman-teman itu kan itu santri itu diperintah belajar itu berdasarkan bebel diperintah ngapel ke Quran boten saged ngapel ke kitab Jumiyah al-kalamu huwa lafdu malah kelintu terus al-kalamu huwa ilafi terus lah akhirnya itu ngapel ke pembangun itu boten saged bingung jadi momen wah itu ngapelnya apa bayar gak apa-apa itu dia yang bayar kepengen tahu sama ngaji apa gini terserah dari bawah ya bis gini terus ini kowe ngapelnya dengan bis jadi dia itu ngamawar direktur tahlilan manajer dulu dan ngawon oke gimana ya bis kiai dicakol yang apa ya iki ya iki di mari kita ya itu kita di sini doa ini as'aluka itu as'aluka itu biasa kita berdiam Tuhan ini as'aluka seperti itu bulan nyuhun akhirnya pun dipandu harus diapalkan
doa kami, doa istikharah, doa sembahyang, doa sembahyang hajat, doa kunut, doa ini sembahyang tasbih, doa setelah makan, doa mau ke hammam, mau ke kamar mandi, doa mau pergi, semua diapakan. Diberi waktu sebulan untuk kita ini pun ternyata apa. Memang ini otaknya itu tidak ada memorinya. Dan sorongnya kabel itu memori itu pun error. Masya Allah, apa orang? Pun ternyata ngapal, Masya Allah. Pun dia ini, kalau mungkin apalnya doa apa? Ini kalau mau doa makan malam ya doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mungkin ini itu ini lari punya keterbatasan. Udah itu dibatanya itu. Dibawa yuk. Pokoknya kowe nek donga wis dongane untuk barik lana. Kuwi kowe piye? Mungkin dulu aku itu kowe mungkin dulu ya. Jadi isi lari isi anak ini kalau doa selalu Allah barik lana. Baca sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Dan itu kalau diingat tadi kan orang ke kamar mandi, Allahumma barik lana. Lono mesti diimplak dulu. Cina kok bertanya, astagfirullah. Tapi kiai nerito, lari nerito. Kan biasanya dari Jumat gitu kan. Para kiai ini kan biasanya siaran tentang sesuatu makom. Nah ini si lari ini diperintah hari ini nyanyi dan terus diperlambah. Surau konco-konconya itu mau tetap makom. Wah lari biar bukan ibu dikusuk bibi. Wonten bit ditamping dulu. Wabu itu biasanya untuk di lanang. Akhirnya si lari itu melancung, begitu melancung tengah-tengah jalan bisa berkumpul latak. Wow, saking kagetnya lari langsung kecuali Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini buku di lanaknya ketakutan lari. Lapor ke bos, mohon maaf bos. Ini santri sangat sakti mandraguna. Kenapa? Doanya saja mau makan saya atau di rumah ada kita roti yang baru anhum marotu anhum jangan barokah. Kita umur nah itu sekarang. Maka dari itu, nah seperti masalah yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama yang sampai faham, bahwasanya itu satu organisasi yang sangat realistik, bukan cuma logik, tapi realistik. Minum macam dengan itu yang coba mau coba sanci gak apal, sanci gak apal, ini gak meretos dan artos itu teman-teman. Ini panjenengan kata jamaah, waktu mutilin kata jamaah, sholawat tafrijiyah atau sholawat taziyah atau dikenal sholawat nahiyah. Ini pun sholawat nahiyah itu kata Syekh Muhammadiyah itu sama Rese, sholawat nahiyah, sholawat rokok itu. Nah itu benar. Maksudnya sulatan kami langsung di bawah 17-18 tahun bisa jadi kita tahu artinya apa-apa itu sebab nopo lagi mari si kanjeng-kanjengnya realistis iqra'il Qur'ana tafadhal ya benar kamu baca Quran dan tidak terjadi Imam Syafi'i bukan realistisnya kanjeng Nabi nopo ya ma'asyurul ashab iqra'ul Qur'ana bifahmin atau bighairi fahmin. Seringlah kalian baca keras Al-Quran dan kita paling ngerti orang ngerti baca di mana itu realistis. Bila itu patokannya realita agama bukan logika. Bila panjenengan masih mengandalkan logika berarti panjenengan tidak pakai NU masih setengah-setengah. Contoh kata sekali nih panjenengan pikantuk arto 7.000 ada ikan harganya 4.500 panjenengan tuh pas ikan mangsulannya ikan harganya berapa? 2.500 toh dengan kalkulasi matematika 7.000 dikurangi 4.500 jadi 2.000 dan itu itu bukan terus berarti panjenengan ini artinya tak sebuah menurut saya tak sebuah habis sampai itu
Nek NU boten kados ngoten, minun kedah belajar teng kiai kampung. Kiai sepuh kiai lek panjenengan dikatung arto 7.000 yo. Wonten ikan harganya 4.500 yo. Sampai beli ikan kembaliannya berapa kiai? Kiai NU mengatakan pengembaliannya cuma 500. Kenapa? Karena uang yang dipakai cuma 5.000. Panjenengan kalau punya uang 7.000, ada ikan 4.500, mau beli ikan, apa uang 7.000-nya dikasihkan semua sama tukang ikan? Yang diberikan berapa uang? 5.000. Berarti kembaliannya berapa? 500. Nah, realistik. Berarti saat ini sampai lebu itu ini mu'alaf ya. Mu'alaf yang undang mu'alaf itu cari mana? Ini benar pas mu'alaf itu berubah gitu. Takkan ada itu. Kita sadar semua disuruh ngomong. Takkan ada. Lagi oke. Contoh lagi. Kitabul kucing wa arkanul tikus. Nek wonten kucing sekali lompat dapat 2 tikus. Tikusnya ada 8, kucingnya lompatnya berapa kali? Ini belajar ilmu mandi ke kiai. Namanya kadang-kadang wah, elek-elek iman, elek-elek gustur, elek-elek itu gitu. Nah, kita berkucing mau, betul susah-susah kita kuning, kita berkucing. Wajurul berit itu. Nek wonten tikus sekali lompat, wonten kucing sekali lompat dapat 2 tikus. Tikusnya ada 8, kucingnya lompatnya berapa kali? 8. Ya mesti 4 kali, mau habis atau semua terus 4 kali. Lebih motong khas. Biasa dan memang bibit-bibitnya ditumbuh udah banyak. Jadi model fisik sehat tinggal mau itu biamba itu repot itu. Patahnya panjenengan tambah di tempat kiai kiai kalau seumpama ada kucing sekali lompat dapat tikus 2 ya. Tikusnya ada 8 ya. Kucingnya lompatnya berapa kali? Kata kiai mengatakan lompatnya cuma 1 kali. Kok bisa 1 kali ya? Berarti dapatnya cuma dapatkan cuma 2 tikus. Jadi tikus yang 6-nya kemana? Tikus yang 6-nya lari semua karena tikus paling takut sama kucing. Gitu? Apa ada tikus yang menunggu kucing untuk ditangkap sama kucing? Betul aja tadi bukan tidak realistik itu. Tidak benar. Tadi sampai belajar Indonesia. Tuhan masih muhalaf ya. Nah, ini mungkin kemudian sekedar intervensi sakit bro, pembukaan sakit bro, mungkin dan apa itu barang-barang milik bro dan coba kok basuran bukan di buku ini ibu itu calon sengguyungan kaos sengguyungan sedoyo nonton sakar sebab nopo PWI Laskar Sabilillah gerakan rakyat tidak ada investornya. Investor sih tergi sarang-sarang pas 10 yang bagi investor gitu. Maka dari itu kalau seumpama sadar negara dan tanah air ini tidak ada yang membela maka akan dikedepankan karena kita khawatir ke anak cucu kita nasibnya sama dengan Palestina. Karena berdasarkan data ilmiah Zionis yang ada di Israel itu genetikanya sama dengan Baal. Maka kelakuannya juga sama, membanggakan dirinya sama, membuat makam palsu yang sama. Di Masjidil Aqsa itu ada 300 makam palsu. Di semua Palestina 300.000 makam palsu. Setelah itu mengklaim bahwa salah Palestina milik mereka. Itu kelakuan bersifat kafir. Ternyata genetikanya sama. Jadi kalau kita buat ini buat waspada kita salah. Gitu? Oke. Mungkin buatkan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'min. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi 'azim.
اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين. اللهم اغفر لنا ووالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انك عفو قريب تحب العفو فاعف عنا قريب. اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا محرصا وعن النيران مخلصا. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجه لنا لا حجه علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Nyuwun sewu mungkin boleh berarti langsung pamit ormas boleh ditempel kita Tuhan mau pelaksana khidmat atau pasmatu. Oke, siapa macam dengan baik tempat bagi pasmatu baik khidmat dengan Nabi untuk berkati bagi kita pergi itu. Wala talfafitu lawan ini lucu ngomong yang disebutkan saya ngomong tidak berbeda diri, berbeda bangsa, berbeda agama, berbeda agama gitu. Maka setuju masyarakat kita jangan ada yang ketinggalan setuju bertemu ini dengan perjuangan kita khidmat umat pasukan nanti dia adakan program bagaimana pembanahan sejarah makam Sunan Bonang. Kalau memang tidak ada namanya karena kita sudah kalau itu kuburan Habib benar ya sudah ya boleh Habib, tapi kalau bukan ya jangan. Tapi Mbak Sunan Bonang dia bukan Habib. Dan kita bicara fakta benar, bukan karena benci, bukan karena like or dislike, suka atau tidak suka, tapi benar. Oleh aku walau karena katakan yang benar-benar yang salah-salah. Buktikan kepada kita bahwa Dawi Gustur itu menciptakan bangsa di pengecut karena tidak berani menindak yang salah, tidak berani kebenaran. Makanya kita jangan berani takut mau ingat kepada salah Tuhan dibuntutin atau sedikit nanti dibesarkan kayak jelaskan sampai siapin ya siapin pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.